Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari akuntansi aset desa atau kelurahan. Ya. Ketika mempelajari akuntansi aset desa atau kelurahan, kita harus paham apa itu pengertian aset, klasifikasi aset, dan seterusnya. Mari kita pelajari apa pengertian aset. Aset desa adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, itu pengertian aset desa. Sekarang klasifikasi aset. Aset diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, aset lancar dan aset tidak lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar adalah aset yang dalam periode waktu tertentu tidak lebih dari 1 tahun dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya. Contoh, kas, piutang, persediaan. Yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contoh, investasi permanen, aset tetap, dan cadangan. Aset tidak lancar lainnya. Pengakuan dan pengukuran aset desa. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, serta pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. 1. Kas dicatat sebagai nilai normal. 2. Piutang dicatat sebagai nilai nominal. 3. Persediaan dicatat sebagai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain. 4. Investasi dicatat sebesar pengeluaran untuk investasi yang dilakukan oleh desa untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak diketahui, dicatat menggunakan nilai wajar. Pencatatan akuntansi aset. Untuk pencatatan akuntansi aset,
Untuk pencatatan akuntansi aset, setiap transaksi yang terjadi pada setiap transaksi yang terjadi dan terkait dengan aset dicatat pada buku kas. Jadi kalau ada buku pencatatan akuntansi aset, jadi dicatat dalam buku kas umum atau disebut BKU. Jadi buku kas umum atau disebut BKU dalam rangka menghasilkan neraca. Bendahara perlu membuat buku-buku tambahan antara lain 1. Buku inventaris desa. Buku inventaris desa digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki desa. Format buku inventaris desa sebagai berikut. Ini adalah gambar tabel untuk mencatat inventaris desa, itu nomor, tanggal, jenis barang, jumlah barang, RP, satuan, jumlah, sumber. Ini adalah kolom-kolomnya seperti ini kalau membuat nanti tabel pencatatan akuntansi aset untuk buku inventaris desa. Nah, untuk buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis dipakai, yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal dari pembelian maupun pemberian. Format buku persediaan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah format untuk buku persediaan. Tabelnya ada nomor, tanggal, urean, debit, kredit, dan saldo. Nah, untuk 3, buku piutang. Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Format buku piutang adalah sebagai berikut. Ada nomor, tanggal, urean, debit, kredit, saldo. Nah, ini adalah contoh transaksi. Contoh transaksi untuk yang terjadi pada desa Gemah Ripah pada bulan Agustus 2018. Nah, contoh transaksinya seperti ini. Sebagai berikut. Tanggal 3 Agustus dibeli alat tulis kantor di toko Merdeka senilai Rp 350.000. 6 Agustus dibeli secara tunai komputer PC senilai 8 juta pada toko Kompak. 10 Agustus dijual produk keripik hasil usaha desa kepada toko oleh-oleh Mangga Mampir sebesar 3 juta dibayar tunai. Rp 2 juta, sisanya minggu depan. 15 Agustus dibeli mesin fotokopi untuk unit usaha desa secara tunai. Rp 32 juta di UD Kondang. Nah, terus sekarang kita pencatatan atas transaksi di atas. Jadi buku kas umum tanggal 1 Agustus saldo awal 41 juta. Ini adalah saldo awal 41 juta. Terus tanggal 3 Agustus. Nah, ini tanggal 3 Agustus. Pembelian alat tulis kantor 350.000 masuk pengeluaran. Jumlah pengeluaran kumulatif. Nah, ini jadi 41 juta dikurangi 350.000 tinggal 650.000. Terus 6 Agustus dibeli secara tunai komputer PC
8 juta. Dicatat sini pengadaan komputer PC yaitu 8 juta. Jadi 8 juta ditambah 350.000, jadi total 8.350.000 untuk pengeluaran kumulatifnya. Jadi karena kumulatif ini ditambah. Terus 40.650.000 berarti ya dikurangi 8 juta, jadi masih 32.650.000. Terus 10 Agustus dijual produk keripik hasil usaha desa kepada toko oleh-oleh Mangga Mampir sebesar 3 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya minggu depan. Jadi tanggal 10 Agustus ya, tanggal 10 Agustus kan menjual, dari desa kan punya usaha terus dijual, yaitu sana keripik ya, hasil unit usaha desa 2 juta penerimaan, nanti dapat 2 juta ya dari sini tadi ya. Memang pembelian 3 juta, tapi kan dapat uang tunai kan 2 juta, jadi ya dimasukkan 2 juta dulu ya. Terus otomatis 32.650.000 ditambah 2 juta, saldonya jadi 34.650.000. Terus 15 Agustus dibeli mesin fotokopi untuk unit usaha desa secara tunai 32 juta. Jadi pengadaan mesin fotokopi 32 juta masuk pengeluaran ya. Ini kumulatifnya. Jadi ini tadi kan ditambah 32 juta, berarti 40 ya, juta 350.000. Ini ditambah terus ini ya. Jadi ini ya 32 juta tambah 8 juta kan 40 tambah 350.000, 40.350.000 untuk pengeluaran kumulatifnya ya. Ya 650.000 dikurangi 32 juta masih ya, ini ya saldo ini kan 34 juta, 650.000 dikurangi 32 juta, jadi saldonya masih 2.650.000. Nah, sekarang untuk buku inventaris desa ya, 6 Agustus ya kan, inventaris jenis barangnya 6 Agustus komputer PC 1 ya, unit 8 juta ini tadi ya, 8 juta. Terus 15 Agustus mesin fotokopi 1 unit 32 juta. Jadi
Ini yang bisa diinventaris nanti yaitu komputer, dan karena barangnya awet nanti ya kan, bisa lebih 1 tahun nanti. Oke. Nah, sekarang untuk buku persediaan 1 Agustus 2018 saldo awal tadi untuk persediaan. Terus 3 Agustus ya. Pembelian alat tulis kantor 350.000. Ya, untuk persediaan tadi ya, ada awal 1.500.000 untuk pembelian alat tulis kantor 350.000, berarti 1.850.000 untuk buku piutang saldo awal 4.500.000 1 Agustus 18 untuk 10 Agustus 18 untuk penjualan kepada toko mangga 1 juta. Jadi kan tadi kan masih diberi uang 2 juta ya. Sekarang kan masih sisa 1 juta. Jadi 4.500.000. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di YouTube ya, ditaruh bawahnya kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Bila saya ada kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.